Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pertemuan yang keempat. Dan kita masih membahas ejaan. Ejaan bahasa Indonesia, ini ejaan yang kedua. Kita akan membahas penulisan unsur serapan. Ya. Kemudian kita akan bahas tanda titik dan juga tanda koma. Bersama dengan saya, Mas Lan Siombing. Kita akan sama-sama mengupas tuntas topik ini sampai kelar ya. Oke. Sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai ya. Oke, adik-adik, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke topik yang berikutnya ya. Ya, adik-adik sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu ada gambar di sini yang sangat menarik sekali. I'm possible, artinya sesuatu yang nggak mungkin nih ya. Tapi dengan perjuangan, dengan semangat menjadi possible. Kita ingat 14 pedoman hidup manusia. Sifat manusia yang paling dapat dipuji adalah semangat keuletannya. Yuk sama-sama kita ucapkan yuk. Sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Sifat manusia yang paling dapat dipuji adalah semangat keuletannya. Jadi semangat ya. Apapun tantangannya semangat. Kuliahku harus selesai. Aku harus kuliah sambil bekerja. Aku harus banggakan orang tuaku. Intinya adalah semangat ya. Oke adik-adik kita. Nah kita mulai dari pengertian. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan unsur serapan ya. Kata dasarnya serap. Serap berarti diserap, diambil, ditarik ya. Nah, kalau mau kita lihat pengertiannya nih ya, kata yang diserap, kata serapan itu artinya kata yang diserap dari bahasa asing atau bahasa daerah atau pokoknya bahasa di luar bahasa Indonesia yang telah diintegrasikan atau yang telah menyatu ke bentuk bahasa yang diterima pemakaiannya secara umum. Kata serapan bisa juga disebut dengan kata pungut atau kata pinjam ya. Jadi ini istilah-istilah dari kata serapan. Oke. Nah, kita lihat nih, kata serapan ada prosesnya. Berdasarkan prosesnya ada 3 ya. Yang pertama adopsi, yang kedua itu adaptasi, yang ketiga terjemahan. Mungkin ada di antara adik-adik yang bertanya, kenapa mesti diserap bahasa asing atau bahasa daerah itu ya? Jawabannya adalah karena bahasa itu berkembang ya. Bahasa itu terbuka untuk hal-hal yang menambah kekayaan ya, sehingga bahasa itu akan terus berkembang, terus bertumbuh sesuai dengan penggunanya ya. Jadi itu prosesnya, sehingga semakin bahasa tersebut semakin kaya dan semakin berkembang. Nah, proses serapan itu sendiri ada adopsi, adaptasi, dan terjemahan. Apa itu yang pertama ini ya? Nah, kalau adopsi itu adalah terserapnya bahasa asing atau bahasa di luar bahasa Indonesia karena pemakai bahasa tersebut mengambil kata bahasa asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Artinya kalau kita bahasa itu kita adopsi, semuanya diambil. Mau tulisannya, mau pengucapannya, semua nih diambil, diadopsi namanya ya. Nah, contohnya hotdog ya, ini dia tulisannya memang ini dari bahasa asing memang begitu tulisannya. Bahasa Indonesia itu menjadi tetap hotdog ya. Jadi karena nggak ada padanannya, jadi memang benar-benar diambil semuanya, baik tulisan maupun pengucapannya. Shuttlecock ya, ini juga diambil. Reshuffle, plaza, supermarket ya, memang begitu tulisannya dan pengucapannya juga seperti itu. Ada lagi mall ya, tulisannya mall ya. Jadi bacanya mall ya. Kenapa? Karena ya memang begitu ya. Pengucapan dari bahasa asing itu langsung semua diserap. Demikian juga dengan tulisannya, namanya A.
Kalau adaptasi bagaimana? Menyesuaikan, ya kan? Adaptasi adalah proses diserapnya bahasa asing karena mengambil kata dari bahasa asing, tapi ejaan atau cara penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Kata kuncinya kalau ada adaptasi itu adalah penyesuaian, ya, disesuaikan ya dengan bahasa Indonesia. Contoh, dari bahasa asing ada option, kita serap nih ya ke bahasa Indonesia jadi opsi ya, kayak pengucapan ya. Ada lagi fluctuate ya, menjadi fluktuatif ya. Organization menjadi organisasi, kita serap pengucapannya ya, pelafal apa namanya, suaranya ya. Kemudian maksimal ya, ini menjadi maksimal. Ini adaptasi, disesuaikan ya. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya ya, yaitu terjemahan. Nah, kalau terjemahan itu berarti apa nih? Diterjemahkan ya, diartikan ya, dibuat pengertiannya yang sama. Jadi penyerapan secara terjemahan dapat dilakukan dengan dua cara. Apa aja itu? Yang pertama, terjemahan langsung diterjemahkan ya. Contoh kalau mata bahasa Inggrisnya itu kan eyes, diterjemahkan jadi mata ya, memang gitu kan, terjemahan langsung artinya. Jadi kosakata dari bahasa asing itu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh kita lihat nih ya, yang paling sering nih ya, airport ya, air itu udara, port itu bandara. Jadi bandar udara ya. Joint venture ya, usaha patungan, gabungan ya. Oke. Tapi ada juga yang terjemahannya konsepnya aja yang diambil, yaitu kosakata asing. Itu diteliti baik-baik konsepnya, maksudnya apa makna yang terkandung di dalamnya, kemudian dicarikan kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya ya agak mirip lah dengan kosakata asing itu, kosakata asing itu ya. Contoh vendor ya, vendor itu penjual ya, atau rekanan boleh. Greenhouse ya. Jadi green nggak hijau, tapi padanannya apa? Rumah kaca. Ya. Padanannya kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut terjemahan. Nah, itulah 3 proses penyerapan bahasa daerah atau bahasa asing ya, masuk ke bahasa Indonesia ya. Nah, ada lagi yang kreasi ya. Cara ini kreasi itu hampir sama dengan terjemahan. Perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama. Ya, kita lihat contohnya gimana ya. Pada katanya ditulis dalam 2 kata atau lebih, maka pada kata serapan ya, tadinya 2 kata, pada kata serapan bisa saja jadi 1 kata. Contoh ya, efektif ya, kata serapannya menjadi berhasil guna ya, gitu dia ya. Oke, itu dia, kita lihat contoh-contoh nih ya. Nih kita soal bentuk kata serapan yang tepat pada kata bercetak miring berikut ini terdapat dalam kalimat nih A, B, C, D. Ini ada soal yang sering muncul nih di tes PNS atau gimana ya, atau di tes-tes lain kemampuan dasar lainnya ya. Kita lihat kalimat pertama. Komunikasi merupakan syarat esensial bagi terciptanya prasyarat tumbuhan kegiatan yang terbuka, ya, yang tidak elit. Nah, kita lihat aja. Elit, ini kan cetak miring. Ini gimana nih ya? Ini sesuai nggak nih ya penulisannya dengan bahasa Indonesia? Kita lihat. Nah, ternyata ini salah. Yang benar itu adalah elit, seperti elite ya. Pada zaman penjajahan di Kota Malang, langsung aja continue. Yang benar itu bagaimana? Sesuai bahasa Indonesia kita lihat ya. Yang benar itu, yang tepat itu adalah continue. Itu tulisannya ya. Jadi nggak pakai new ya, continue. Nah, pematuhan terhadap prinsip kerja, sama kita lihat cetak miringnya, melahirkan komunikasi yang bona fide ya, sekaligus melahirkan pula wacana yang wajar. Bona fide bagaimana penulisannya? Ya, ini benar sekali, bona fide ya.
Nah, radio yang terdapat pada mobil merupakan aksesoris yang umumnya disukai oleh konsumen. Kayaknya benar ya. Kita lihat dulu. Yeay, yang benar itu adalah aksesori. Ya, bukan aksesoris, tapi ada K-nya di sini. Tarian itu dianggap acceptable untuk ditampilkan di depan. Kita lihat dulu gimana. Oh, yang sesuai itu adalah acceptable. Tulisannya bukan table tapi table. Ya. Jadi jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah cantik ya. Bona. Oke, kita lihat dulu berikut nih penggunaan tanda titik ya. Untuk penggunaan tanda titik kita lihat dalam tabel ini. Yang pertama digunakan pada akhir kalimat pernyataan atau kalimat berita. Contoh, mereka duduk di sana. Nih titiknya nih ada ya. Ya. Ternyata dia tahu kejadian tersebut ya. Tanda titik karena itu adalah kalimat berita atau kalimat pernyataan. Tapi coba dulu ini kita lihat ya, untuk tanda titik itu tidak dipakai pada akhir judul. Jadi kalau kamu membuat suatu judul karangan atau judul karya ilmiah atau judul tugas akhir, nggak ada titik di akhirnya ya. Dan juga tidak dipakai pada akhir alamat penerima atau pengirim surat serta tanggal surat. Misalkan Jakarta ya 15 Mei 2013. Kalau sekarang tanggal berapa? Ya, tanggal 6 ya, Medan 6 September 2021. Nggak ada tanda titik di belakangnya. Ya, jadi dipakai hanya pada kalimat pernyataan atau kalimat berita. Oke, kita lihat lagi tanda titik ya, tanda titik. Setelah angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar atau daftar. Ini seringkali kalau dalam daftar pustaka atau dalam daftar tulisannya. Pendahuluan. 1.1 latar belakang. Nah, sini dia ya. 1.1 latar belakang. Baru ada lagi uraiannya di bawah. Ya, yang ini gimana nih kita lihat dulu ini ya. Tidak dipakai pada akhir nomor yang lebih dari 1 angka atau sudah bertanda kurung. Jadi kalau udah ada tanda kurungnya kayak gini nih ya, jangan lagi ditambahin titik di sini. Jangan. Ya, ini yang benar. Tidak dipakai setelah angka pada judul tabel atau gambar. Jadi kalau nanti kalian membuat karya ilmiah ada tabel, ya tabel 1 kondisi kebahasaan Indonesia, contoh ada tabelnya. Nah, ini nggak usah lagi ditaruh tanda titik. Ya, di akhirnya jangan. Ya, tidak boleh. Memisahkan angka jam, menit, dan detik. Pukul berapa nih ya? Pukul 01 ya 35 menit 20 detik. Nah, nih pukulnya. Atau berapa lama jarak tempuhnya? Oh, ya 1 jam 35 menit 20 detik ya, jam ini mengantar lama ya prosesnya. Memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya dengan menunjukkan jumlah ya. Jadi memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah ya. Contoh misalnya jumlah nih ya, 5.000 peserta ke 4.511 dari berapa deh? 5.422. Ya, tidak dipakai bila angka tidak menunjukkan jumlah. Ya, contoh halaman. Ya kan? Ini kan halaman berapa? Halaman 287. Enggak usah ya. Tahun nggak usah karena bukan menyatakan jumlah. Nomor rekening, nomor telepon itu tidak diperlukan ya. Oke. Penggunaan tanda titik ini dipakai juga dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbitnya. Kita lihat di sini nama penulis bukunya adalah Budiman. Budiman sebenarnya namanya adalah Anton Budiman, tapi kalau di dalam daftar pustaka ini dibalikkan penulisannya nama akhir di bagian depan ya. Jadi Budiman Anton titik, pemisah antara nama dan tahun itu adalah titik
ya, antara tahun dan juga judul dari bukunya diberikan tanda titik. Ya, Jakarta ini kota tempat buku diterbitkan. Gramedia adalah penerbitnya, diakhiri dengan titik. Ya, ini dia untuk titik. Kita langsung tanda koma ya. Nah, memisahkan unsur-unsur perincian. Ya, contoh, ia membeli pisang, pepaya, dan jeruk. Oke. Sebelum kata hubung pertentangan. Saya mau, tetapi kamu tidak. Nah, sebelum kata tetapi harus ada tanda koma. Kemudian memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Ya, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Kalau diundang, koma, saya akan datang. Inilah induknya, ada subjek, ada predikatnya. Tapi kalau dibalikan, saya akan datang kalau diundang. Itu tidak dipakai bila induk kalimatnya berada di awal. Nah, ini contohnya. Memisahkan penghubung antar kalimat. Ya, memisahkan penghubung antar kalimat. Ini penghubung jadi. Nah, ini penghubungnya, kata jadi. Wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Memisahkan kata seru dan kata sapaan. Oh, begitu. Dia baik sekali, Bu. Nah, ini dia kan, memisahkan kata seru dan kata sapaan. Ya, jadi ini digunakan pada tanda seperti ini ya. Sapaannya Bu, maka dibuat tanda koma. Memisahkan petikan langsung tidak dipakai bila sudah ada tanda tanya atau tanda seru. Kita lihat contoh ini ya. Memisahkan petikan langsung. Contoh, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, kata nenek saya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Ini ya, memisahkan petikan langsung. Yang mana petikan langsungnya? Yang ini yang ada tanda petik ganda. Ya. Di sini kita buat koma, di sini juga ada koma. Tapi tidak dipakai bila sudah ada tanda tanya atau tanda seru. Lihat dulu kalimatnya. Kalau ada tanda tanya atau tanda seru, tidak digunakan lagi tanda koma. Di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Di sini nggak perlu lagi koma. Nah, ini penting kali. Di antara ya, nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, nama orang dan gelar akademis, serta bilangan bulat dan angka desimal. Contoh, Saudara Abdullah, koma, Jakarta 13.13.0 misalkan kode posnya. Ya, nama dan alamat. Jadi jelas pakai tanda koma. Kemudian Universitas Ali, jalan, burung, ya ini pada alamat. Unsur alamat, unsur bagian kota dengan tanggal, ya, termasuk juga antara nama dan gelar. Nah, ini ada dua gelarnya, SH dan MH, maka dipisahkan juga tanda koma. Dan juga ada bilangan bulat atau angka desimal, 27,3 kg. Ini dia bilangan bulat dan desimal. 500 rupiah, 50. Nah, ini dia bilangan bulat dan desimal. Mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Soekarno yang mana? Ya kan banyak, apa Soekarno tukang bakso, atau Soekarno tukang parkir, atau Soekarno ya pilot, kan kita nggak tahu. Oh, kalimatnya mengatakan, lihat, Soekarno, diberikanlah kata keterangan ini. Soekarno Presiden RI, ya, Presiden pertama RI. Ya, ini dia namanya kata keterangan atau kata tambahan atau aposisi. Dia diapit oleh dua tanda koma. Belum dan setelah. Di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat opsional, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Ini tanda koma, ya. Kita lihat
agak sedih. Ya, langsung aja kita terapkan. Contoh nih. Profesor Dr. Mang Agil, Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, ujian nasional tahun ini adalah ujian yang terakhir dan tidak akan digunakan lagi pada tahun berikutnya. Kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut. Jadi ini kalimatnya ini kurang efektif, tidak efektif. Kita perbaiki yuk. Bisa dengan menggunakan cara A, B, C, D, E. Tapi di antara ini ada yang nggak benar. Makanya ini hati-hati dengan soal kecuali katanya. Maka kita lihat. Yang pertama, tanda koma setelah kata akil dihilangkan. Kita lihat. Profesor Dr. Mang Akil. Siapa Profesor Dr. Mang Akil itu? Iya kan? Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, nah berarti Mang Akil ini adalah Menteri Pendidikan Nasional. Katanya di sini tanda koma setelah kata akil dihilangkan. Kalau dihilangkan jadi salah dia, iya kan? Udah benar kok jadi salah lagi. Nah, penambahan kata bahwa setelah kata mengatakan, kita kasih di sini kata bahwa. Ya, di sini kita kasih kata bahwa. Bisa nggak ya? Contoh, Profesor Dr. Mang Akil Menteri Pendidikan Nasional mengatakan bahwa ujian nasional bisa ya, dapat diterima ya. Ini benar. Tanda koma setelah kata mengatakan dihilangkan. Tanda koma setelah kata mengatakan. Tanda koma setelah kata mengatakan dihilangkan. Ya. Profesor Dr. Mang Akil Menteri Pendidikan Nasional mengatakan ujian nasional tahun ini adalah ujian yang terakhir. Ya, benar. Huruf R pada singkatan dokter ditulis dengan huruf kecil. Ya, menjadi seperti ini dia. Ya, doktor itu berarti S3 ya. Benar. Huruf ujian nasional ditulis dengan ini huruf kapital diganti menjadi non kapital. Ingat pertemuan yang kemarin ya. Ini benar sekali. Maka karena pertanyaannya adalah kecuali, ya, maka ini tadi jawabannya adalah ayam. Karena kalau dihilangkan tanda koma di sini, maka artinya akan menjadi tidak efektif, jadi salah. Maka jawabannya adalah ayam. Ya, oke. Iya, jawabannya ayam. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tugas post-test. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, tugas post-test adik-adik. Nanti akan dikirimkan di Google Classroom kita untuk semuanya. Diperhatikanlah unsur-unsur yang sudah kita pelajari tadi, ya. Intinya nanti makin sering membaca, makin sering menulis, maka kalian juga akan bisa mengerti bagaimana penulisan tanda titik, tanda koma yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jangan lupa di-download panduan kita supaya dengan panduan tersebut ketika kamu mengalami kendala kamu bisa untuk mengatasinya. Jadi terima kasih untuk perhatian kalian semua. Senang bertemu dengan kalian. Sedang bertemu dengan adik-adik semua. Sehat kita, salam sehat, salam sukses untuk adik-adik semuanya. Untuk kita semuanya, ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye.